Dari Permalukan, Refli Harun, Jubir Amin di Rakyat Bersuara. Ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya Sirekap pada pukul 13, padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu. Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat. Indonesia Barat, 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu ada ribuan katanya, TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti. Iya, itu bagian dari Oke, baik. Itu kan nggak apa, itu data Anda. Silakan. Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya. Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses. Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang. Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong. Dengan apa yang diberikan kepada saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Gak penting. Jangan kemudian Anda membela 02 tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Gak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang nomor-nomor, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, saya Anda ini tim sukses aktivis. 02. Saya juga analis, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya Diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang Anda sebagai Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Jadi begini, saya Ya atau tidak itu? Ada pengamat, peneliti. ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Jadi begitu ya. Jadi hari ini teman-teman saya akan atau kita akan menyaksikan rangkuman perdebatan seru ya dan sengit antara Refli Harun sama yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi kita akan ngupload lagi nih video yang kemarin. Kebetulan channel ini ada gangguannya, kena hack kemarin. Tapi alhamdulillah dari tim kreator YouTube keren sekali ya, bisa mengembalikan akun yang sudah dihack lah gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim kreator yang luar biasa membantu ya. Jadi hari ini seperti saya bilang tadi teman-teman bahwa kita akan menyaksikan nih debat panas antara Refli yang terjadi kemarin-kemarin. Tapi saya tidak bosan menonton ya, karena ini perdebatan yang seru gitu kan, perdebatan yang akademisi juga ya. Nanti ada saja poin-poin yang bisa kita ambil dari situ ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali Sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang,
tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok. Itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres. Iya. Karena pemilu kita ini serentak. Betul. Pilpres, kemudian DPR, DPR provinsi, DPRD, DPRD kabupaten kota, DPD. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, ya, mereka juga akan melidiki dirinya. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja, ini angket ini. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu, suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Itu pikirannya. Iya, betul. Nah, jadi bagi saya sebenarnya kalaulah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya, ya silakan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu dibuktikan. Apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu, karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ. Jadi itu ya, ini waktu Pak Rifli ya, berdiskusi dengan Pak Yusril Iza Mahendra sebelum waktu panas-panasnya tentang hak angket yang akan dilakukan oleh anggota dewan ya, menanggapi katanya sih pemilu curang yang kemarin. Tapi kemarin sebenarnya sih perdebatan sebelum ini seru sekali ya, seru sekali. Jadi kita lanjutin saja perdebatan lainnya ya. Nah, misalnya Refli Harun mengatakan bahwa tanda-tanda bahwa ini adalah kecurangan, kok bisa 02 itu dari 2 hari sebelumnya udah pesan subsistem. Pas ini gara-gara mau curang ini. Nah, ini kan pikiran orang konspiratif, ya, orang cepet, orang yang nggak ngerti ilmu pengetahuan, Bang. Padahal kita udah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengerjakan ilmu pengetahuan pemilu ini, Bang. Pemilu ini ada ilmu pengetahuannya, Bang. Ada ilmu pengetahuannya, dibahas di kampus-kampus, Bang. S1, S2. Di kampus saya S2 di Inggris itu, jurusan itu political behavior. Perilaku politik. Kampusnya Essex University. Kalau nggak percaya datang ke sana, sekolah ke sana. Bukan beli. Ada sebuah teori berpemilu yang dibatalkan oleh pemilu kita, yang namanya bandwagon effect, ya. Biasanya, kawan, kalau partai politiknya menang, calonnya menang juga, atau sebaliknya. Kotel. Ada bandwagon atau kotel. Kotel itu setelahnya. Ini bandwagon, itu kayak ngikut ke dia, gitu, ya. Nah, jadi sekarang beda. Juara satunya PDIP, tapi Ganjar Pranowo calon PDIP dan calon Aiman Wicaksono 16% cuma. Sudah sekarang full wartawan. Oh, iya, full wartawan. Padahal Untuk kemudian saya klarifikasi. Padahal pernah nomor 1 dia. Ya. Kan? Kira-kira 1 tahun yang lalu, ya kan? Nomor 1 dia masih 6 bulan berturut-turut, ya kan? Gimana coba kita menjelaskan survei ini? Ntar dulu, nanti Anda menjelaskan. Oh, Ya. iya. Jadi, nah, lalu Gerindra sendiri nggak juara 1. Mestinya Gerindra itu juara 1. Orang 58% kok tidak juara 1. PSI mestinya bisa diangkat-angkat. Mestinya dia lolos parliamentary threshold. Tapi ini ada paradoks. Ya, kan? betul. Paradoks yang kita tidak bisa jelaskan. Maka penjelasannya spekulatif. Ini mohon maaf ya.
ini kayaknya desain, ini dibiarkan. Itu, silakan. Saya selesaikan omongan saya. Balik ke sini dulu dong. Silakan Pak B. Ya, saya bukan gimana-gimana Iya, betul. Bung Refli profesor, tapi dia lupa yang namanya koalisi. Dia lupa gitu loh. Kenapa? Karena PAN milihnya Pak Prabowo. Dia lupa gitu loh. Bahwa Golkar milihnya Pak Prabowo. Dia lupa bahwa akhirnya memang Pak Prabowo itu pemenang, Gerindranya belum tentu jadi pemenang. Dia lupa. Jadi wajar saja. Ini video yang pertama. Seandainya Gerindra tidak nomor 1, Pak Prabowo-nya menang karena ada koalisi, Prof. Mudah-mudahan paham. Sederhana itu. Yang kedua. Sederhana banget. Maka itu jangan bikin rumit. Teori sederhana dan Iya. teorinya. Ya. Yang kedua, Iya. PDIP. Iya. PDIP. Enggak. Begini ya, Pak. Simplify itu adalah kerjaan orang pintar, Pak. Makin rumit tuh kebetulan ya, kerumitan itu hanya diciptakan oleh orang-orang bodoh. Konsultan dibayar mahal karena dia mampu simplifikasi. PDIP. Yang milih Pak Ganjar itu hanya PDIP. Iya. Sehingga suara Betul. Pak Ganjar nggak jauh-jauh dari PDIP. Bukan kalau tentang PDIP pemenang, Pak Ganjar harus menang. Enggak, saya objektif. Angket aja, jangan enggak. Kita senang dengan adanya angket, tapi perilakunya jangan seperti supir angkot, cuman teriak-teriak knalpotnya gede, doang, tapi isinya nol gitu loh. Kadang-kadang kan ya yang begini-begini yang buat kita malu, teriak angket-angket, ujung-ujungnya ya melempem gitu loh. Ujung-ujungnya ya cuman ya bargaining politik doang supaya mendapatkan kursi lebih besar di kabinet. Akhirnya tidak mengedukasi rakyat secara demokrasi. Artinya apa? Kita hanya menemukan para gelandangan politik yang coba ingin mengemis gitu loh, tidak pada substansi yang diperjuangkan. Ya kasihan rakyatnya yang demo-demo misalnya kayak Bung Rafli tadi demo-demo di DPR, kan di atasnya sudah selesai. Gak lama lagi Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega, salam-salaman. Kemudian Mas Anies juga ya mau ikut pilkada lagi katanya, salam-salaman juga. Kan kasihan rakyatnya, masih sudah semangat demo untuk bicara tentang demokrasi, ujung-ujungnya elitnya salaman. Ya artinya nggak ada gunanya. Yang paling penting tetap jaga demokrasi kita, jangan sampai dibajak Cuma saya bilang para ini bandit-bandit. nggak ada Itulah kira-kira. Yang teriak-teriak curang biasanya lebih ngerti bagaimana berbuat curang. Sama halnya ketika maling teriak maling, dia punya pengalaman jadi maling. Itu nggak mungkin misalnya seorang ustadz bicara tentang maling karena dia nggak pernah maling. Bagaimana seorang pendeta mau teriak maling, dia nggak pernah maling. Nah hanya maling lah yang bisa teriak maling. Makanya ada kata bilang maling teriak maling. Makanya saya bilang orang culas ini tidak pantas untuk bicara tentang kecurangan. Mereka tidak punya hak moral sedikit pun bicara tentang demokrasi hari ini, apalagi bicara tentang orkestrasi kecurangan. Makanya hari ini lihat, ini bentuk perlawanan rakyat yang nyata. Bagaimana rakyat lebih memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itulah. Dipermalukan habis-habisan pendukung 0103. Bang Adi kira-kira gugat ke MK nggak kalau kalah? Kan menang. Nggak misalnya. Mana kalau menang? Bukan Ya misalnya. mau menggugat yang 13 yang harus cari Nggak, ini 14 juta itu. Jadi kalau Which is itu nggak itu mustahil. mustahil. 13-14 juta mustahil. Mustahil. Di Bali aja kalah. Ya begitu. Di Bali aja kalah, di DKI juga kalah. Nah, memang 01 menang di Aceh dan Sumatera Barat. Terlalu jauh. Kalau beda-beda tipis, kita bisa cari misalnya sehingga butuh 500.000 suara, butuh 1 juta suara. Kalau perlu kita, misalnya kalau saya konsultan politik dari 01, 03 beda tipis sekali. Kalau perlu tiap-tiap kota suara dihitung ulang. Tapi kalau jumlahnya 13-14 juta, mau cari segitu, artinya mau cari 9% kali 1,5 juta. Mimpi kali. Mimpi kali. Kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Ya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa Iya, kami betul. ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon dan kepada tunggu dulu biar kelar nih, kepada pemenang versi penghitungan KPU
Jelas loh, ada versi. Ya oke gini Gitu gini. loh. Pak, Jadi Pak. enggak, Bung Refli. Oke, kadang-kadang kita hal udah yang terima seperti itu, ini, tetapi iya, gini, kadang-kadang Anda harus yang dengarkan seperti juga ini, psikologi politiknya kadang-kadang dong. yang seperti ini perlu disampaikan kepada Iya. masyarakat. Oh iya, tetapi Jangan coba lihat, dipotong. hai Jadi masyarakat kesan- ya, jadi apakah jangan ketika kesannya Nasdem kemudian- menyampaikan pada tanggal 20 iya, Maret itu betul. sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan Betul, perjuangan? disampaikan Padahal seperti pada itu. waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin mengaku Mahkamah itu, Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan daripada dari itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Untuk supaya Dan mengkonsumsi hari-hari podcast terakhir ini dan segala Anda bisa macam. lihat Tidak siapa yang seperti itu. pragmatis atau tidak. Jangan. Ya? Cukup. Siapa yang pragmatis? Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis. Ini sama siapa? Oh, sama Abel Haikal. Cukup. Sudah, kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Enggak, ini partai mana yang mau kita cari? Yang partai mana dulu? Kan saya Karena tidak tadi ada beberapa partai, ada 4 loh yang resmi yang punya kursi di parlemen, yang ikut Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Jadi kira-kira mana dari 4 ini yang kira-kira ya tadi mungkin nggak independen lalu ikut terpaksa masuk? Udahlah, Ini kita kan- ini kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Ya. Jadi Oke, ya. ini Oke, enggak begini. loh, Anda kan begini mau loh. saya jawab. Begini Pak Rafi. Ya, oke. Saya Anda jawab ini kan. kan bicara di publik. Jadi kalau di publik ini jangan kita menggiring sesuatu yang nanti justru salah tafsirnya di masyarakat. Nggak ada, masyarakat Kalau memang itu ada nggak pernah- datanya sih monggo. Masyarakat Sebut aja tidak searching pernah yang mana. salah tafsir. Misalnya Masyarakat kata itu kuncinya apa dulu gitu loh. Masyarakat Biar kita itu coba sekarang kita cerdas. searching. Masyarakat itu cerdas, masyarakat itu membaca berita. Justru ya kan? karena masyarakat itu Ya. cerdas itu jangan kita giring supaya mereka nggak cerdas. Oh enggak Itu nggak dong, bisa. orang cerdas itu kalau dikasihkan informasi tahu mengolahnya. Ini adik-adik ini cerdas-cerdas semua. Iya. Dia tahu kok mana partai Nggak, yang gini, kemudian ketuanya kan saya tersandra, mana gubernur yang kemudian diperiksa baru kemudian menyatakan dukungan dan lain sebagainya. Kan ini fakta yang kita tidak bisa deny. Iya, Ada tapi kan beritanya. bukan di PAN. Cobalah Anda Nggak, tapi kan bukan searching. PAN. Artinya ada kan? memang betul. Ya saya nggak Ya. tahu yang disebutnya mana kan saya Saya tanya tadi. mengatakan Partai ketua-ketua mana umum yang Anda partai maksud kan nggak politik. dijawab. Jadi segitu videonya sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi atau hiburan untuk semeton semua ya. Jadi jangan lupa juga bagi teman-teman semua yang menemukan video, jangan lupa juga dibantu share, dibantu like, dibantu komen. Siapa tahu dengan keringanan tangan dari semeton semua channel ini bisa berkembang ya. Jadi sekian videonya semeton semua, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.